Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Dengan kesehatan itu Allah mudahkan langkah kita untuk menuju masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat Isya disambung dengan salat tarawih. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wa sayyidul anbiya, sebaik-baik para nabi dan pemimpin para nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan akan berlalu meninggalkan kita. Kita sudah berada di penghujung Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tanyakan pada diri kita, apakah hari ini kita sudah memaksimalkan ibadah kita? Apakah hari ini kita sudah memaksimalkan amal soleh kita di bulan Ramadan ini? Maka dengan kesempatan yang sedikit ini, mari kita gunakan sebanyak mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 hari ini adalah 10 hari menentukan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan di 10 hari ini, yaitu malam daripada sebaik-baik malam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah turunkan, yaitu malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang mana malam Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang beramal saleh di dalamnya, ia akan mendapatkan pahala. Ia akan mendapatkan amalan tersebut, ia mengerjakan amalan tersebut selama 1000 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah menyampaikan bagaimana kita bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin dengan 3 amalan, yaitu dengan memperbanyak tilawah Al-Quran salah satunya. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab yang mulia, kitab yang mulia daripada kitab-kitab yang lainnya. Makanya kita melihat fenomena-fenomena yang hari ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya malam Lailatul Qadar. Ini adalah salah satu sebab Al-Quran turun. Kita kembali kepada bagaimana Al-Quran turun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melewati malaikat siapa Bapak Ibu? Malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril disebut-sebut sebagai Sayyidul Malaikah, pemimpin para
malaikat. Mulia napa mboten? Sangat mulia. Masya Allah. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini disebut-sebut sebagai bulan yang mulia. Dan di bulan Ramadan ada satu waktu yang mana Al-Quran diturunkan, maka malam itu menjadi sebaik-baik malam, yaitu malam Lailatul Qadar atau malam Nuzulul Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran yang hari ini kita baca dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, berapa banyak pahala yang sudah kita dapatkan dari setiap huruf yang kita baca. Dan kemuliaan itu tidak terhenti kepada malam Lailatul Qadar saja, melainkan Al-Quran sampai kepada kita. Al-Quran kita baca setiap hari, Al-Quran kita pelajari setiap hari, maka kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kita disebut sebagai umat yang paling terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita minder ketika bacaan kita masih belepotan. Terus belajar dalam membaca Al-Quran. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, disebutkan di dalam kitab At-Tibyan An-Nawawi, beliau mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Bahwasanya orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka kelak ia akan dikumpulkan bersama para malaikat safaratil kiramim bararah, yang taat lagi mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau kita dikasih tawaran kumpul dengan malaikat yang taat lagi mulia, mau apa enggak? Pasti mau. Masya Allah. Maka pentingnya hari ini kita perbanyak baca Al-Quran, kita belajar Al-Quran agar bacaan kita lebih baik, agar bacaan kita berbeda ya, kualitasnya dari hari-hari sebelumnya. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin bacaannya masih belepotan, banyak masih salahnya, panjang pendeknya masih salah, huruf-hurufnya masih banyak yang kebalik. Maka apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran, kemudian ia mendapatkan kesulitan dalam membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dari setiap huruf yang ia baca, yaitu 2 pahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, sungguh mulia Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan dan banyak rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Dari kita yang paling mahir dalam baca Al-Quran sampai kita yang sulit dalam baca Al-Quran pun Allah masih muliakan dengan berbagai banyak pahala yang kita bisa dapatkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita minder, jangan pernah kita insecure dalam membaca Al-Quran. Entah kita bacanya masih salah, banyaknya salah, tapi terus kita perbaiki agar kita menjadi orang yang membaca, yang pandai dalam membaca, dan insyaallah kelak kita akan dikumpulkan bersama para malaikat yang taat lagi mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.